Halo teman-teman, selamat pagi. Akhirnya setelah mungkin udah hampir 2 tahun kali ya, gua akhirnya bikin video lagi. Kali ini gue mau sharing-sharing. Eh, Kemarin sempet lama vakum nggak bikin konten karena sebenarnya gue juga lagi nggak terlalu bisa banyak berkegiatan yang sifatnya bisa jadi konten gitu ya. Sampai akhirnya di satu momen gue ketemu senior gue naik gunung, terus dia ngajakin gue buat ikutan trail run. Tadi gue pikir, eh, waduh, kayaknya naik gunung aja udah berat, terus kok malah jadi trail run gitu ya. Cuma akhirnya ya gue coba-coba aja. Eh, Pertama-tama gue coba latihan di daerah Cisadon gitu kan. Tempat yang biasa orang latihan trail run. Setelah gue coba satu kali trail run di sana, ternyata menyenangkan juga. Terus setelah dari situ uh, gue coba ke trek-trek ya yang biasa dulu gue naik gunung lah, Gunung Gede. Terus gue waktu lebaran juga sempet uh, ketika pulang kampung ke Jogja tuh nyobain beberapa, sebenarnya sih bukan trek untuk trail run, tapi gue coba lari aja di tempat-tempat yang memang kayaknya asik aja gitu buat lari. Kayak ada di desa, di sawah-sawah di daerah Bantul, itu di sekitaran apa namanya, Gua Selarong gitu ya. Terus gue juga coba lari ke daerah Krebet, desa wisata Krebet. Ternyata setelah gue coba-cobain, ternyata asik juga yang namanya trail run. Setelah dari situ malah keterusan itu apa namanya, nyobain trail run. Dan waktu di Jogja kemarin juga gue sempet nyobain trail run di Plunyon. Gue nggak tahu sebenarnya di situ banyak orang yang ngelakuin trail run apa enggak, tapi kayaknya enggak. Tapi pas ketika liburan lebaran kemarin, gue ngerasa kayak trek yang di Plunyon tuh walaupun elevation gain yang nggak banyak gitu ya, tapi menarik karena kita trail runnya tuh ada di sisi sungai gitu. Jadi kita emang treknya ada di lembah, dan itu menarik banget buat gue. Jadi gue ngerasa kayak pulang dari Jogja, gue udah mulai mesti kayak semacam lebih serius lagi nih untuk apa namanya, ngejalanin hobi yang baru ini, trail run ini. Dan akhirnya gue putusin buat ikut salah satu race yang sebenarnya nih dijalanin sama teman gue juga gitu. Jadi dia bikin event di Dieng, namanya Dieng Caldera Race. Selain memang eventnya pas ya sama dengan momen gua mulai latihan gitu, jadi kayak 2 bulan 3 bulan sebelumnya gua udah mulai latihan. Jadi eventnya ada di bulan Juni, gua ngerasa kayak oh udah pas nih buat ikutan trail run gitu. Jadi, supaya nggak apa namanya, jangan sampai belum ada persiapan terus tiba-tiba main ikutan race aja. Itu kan gimana ya, nantinya nyusahin kita juga gitu kan, mungkin juga malu-maluin juga. Tapi pas banget di bulan Juni temen gue yang ngadain event, jadi ya gue putusin buat daftar ke dia yang Caldera Race gitu ya. Daftarnya di kategori yang 21 kilo dulu. Apa namanya, gue juga bareng sama istri gue juga ikutan. Dia daftar yang di 10 kilo. Jadi apa namanya, sebagai pemula gitu ya, kita tahu diri dulu, nggak usah yang jauh-jauh dulu, tapi yang penting bisa nyelesain trail runnya dengan sempurna gitu ya. Kalau bisa finishnya sehat, nggak ada cedera, dan mudah-mudahan bisa masih di bawah cut off time gitu. Nah,
Akhirnya setelah berbulan-bulan latihan, tanggal 6 kemarin gue berangkat dari Jakarta ke Dieng. Nah, ketika gue sampai di Dieng, perjalanan tuh kira-kira sekitar mungkin 6-7 jam gitu, gue lupa. Tapi ya kita istirahat dulu, makan dulu di Cipali. Setelah sampai Dieng itu gue berangkat sebenarnya jam 6-an. Terus kita masih ada jemput satu lagi anak temen gue, dia mau ikutan juga ke Dieng. Akhirnya kita berangkat bertiga. Perjalanan 7 jam tuh sampai Dieng tuh kira-kira jam 3 malaman gitu ya. Terus gue nganterin anak temen gue dulu ke tempat penginapan bokapnya. Dari situ gue langsung nih gas langsung naik ke Gunung Bismo. Tujuannya sebenarnya buat ngejar sunrise sih, bukan buat apa-apa, dan juga mungkin aklimatisasi kali ya. Jadi karena nanti ketika gue start itu di hari Minggu tanggal 9 Juni itu gue start jam 6 pagi, dan di Dieng itu di bulan-bulan Juni ini, Dieng itu di bulan Juni, Juli, Agustus tuh udah kayak winter. Jadi sama kayak di Australia, dia winternya itu di tengah tahun gitu, dan temperaturnya tuh dingin banget. Akhirnya gue cobain aklimatisasi, mungkin sekalian dikit-dikit tapering run gitu ya, walaupun belum tidur malamnya, itu latihan nanti kalau lari ultra kali ya. Gue naik ke Bismo itu kurang lebih treknya sekitar 5 kiloan lah, turun naik gitu. Terus sampai di sana pas banget kita lagi sunrise, dan nanti gue insert di videonya di sini. Memang sunrise-nya di Bismo waktu gue datang itu pas lagi keren-kerennya banget guys. Jadi mungkin kalian mesti nyobain naik ke Bismo itu ketika bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya. Sunrise-nya gue ngeliat sudah kayak aurora gitu ya, nanti lihat aja di videonya, itu udah keren banget sih asli. Nah dari situ gue coba datang ke venue, karena kemarin dengar pesertanya lumayan banyak ya. Jadi gue datang ke venue itu di hari Jumat dan Sabtu. Hari Jumatnya gue install GPX apps-nya. Jadi itu aplikasi yang wajib kalau kita mau ikut di Caldera Race ya. Jadi di aplikasi itu panitia tuh bisa nge-track nanti posisi kita di mana ketika kita ngikutin race gitu. Dan mungkin kalau kalian mau punya catatan sendiri juga bisa, itu bisa kalian dapetin dari jam tangan kalian atau apps yang lain yang kalian mau aktifin gitu ya. Tapi si GPX ini sifatnya wajib gitu. Dan setelah gue install GPX, udah sukses diinstal, gue ambil surat kesehatan. Ini untuk menghindari ngantri ya di hari Sabtu gitu. Dan setelah ngambil surat kesehatan, lihat-lihat tempat venue, lihat-lihat booth-booth yang ada di sana, lumayan menarik juga. Ada festival teh. Setelah itu gue balik ke hotel nih yang tempat gue nginep sekarang. Gue putuskan buat di hari pertama sampai di Dieng gue nginep di wilayah Dieng. Jadi supaya gue bisa aklimatisasi dengan udara Dieng yang ya terkenal dingin ya gitu. Jadi hari pertama kita stay di Geraha Dihyang. Ini tempatnya oke banget, ada di dekat wilayah kilometer 0 Dieng. Dan ya ini salah satu fungsinya dari sport tourism gitu ya. Jadi sebelum kalian nanti mau ikutan trail run jauh-jauh ke luar negeri, banyakin dulu nih trail run di dalam negeri buat mensupport ekonomi daerah, kurang lebih kayak gitu.
Dan mungkin part pertama sampai di sini dulu. Ini persiapan gue buat ikut GM Caldera Race di hari Minggu kemarin. Setelah dari sini kita akan pindah ke hotel yang lebih dekat dengan race venue, itu ada di itu Hotel Horizon di dekat Kebun Teh Tambi gitu ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Jadi mungkin nanti gue akan kasih lihat situasi yang ada di race venue, dan juga gue akan mudah-mudahan bisa memvideokan ketika gue nanti ikutan race gitu. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Seperti biasa, yang belum subscribe, please subscribe. Yang suka sama video ini, boleh dikasih like videonya. Oke, thank you.